Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samad makan donat, Pak Lurah makan roti. Jawab salamnya kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, sebelah kanan kompak jawab Allah, sebelah kiri ngomong Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai amalan dari protokol tadi yang disampaikan, judulnya yaitu Al-Quran sebagai tuntunan. Berbicara tentang Al-Quran sebagai tuntunan ini teringat sabda Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini di depannya, artinya Al-Quran ini dijadikan pegangan dalam hidup dan kehidupannya, nahu ilal jannah, maka Al-Quran akan membimbingnya menuju ke surganya Allah. Alhamdulillah. Akan tetapi sebaliknya kata Rasul, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini di belakangnya, Al-Quran diabaikan, Al-Quran tidak dijadikan pegangan dalam hidup dan kehidupannya, sa'ohu ilana, niscaya orang tersebut akan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kandungan Al-Quran itu di antaranya yang pertama itu tentang akidah, tauhid, keimanan kita. Yang kedua tentang ibadah, perintah sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Kandungan selanjutnya yaitu tentang akhlak, bagaimana kita ini punya adab, sopan santun, tata krama di tengah-tengah masyarakat. Dan sebagian tadi kandungan Al-Quran adalah tentang hikayat. Hikayat itu cerita, yang mana kita membacanya harus mengambil hikmah dari cerita Al-Quran tersebut. Semuanya ini jadi pegangan hidup dan kehidupan kita. Undang-undang orang Islam, aturan-aturan tuntunan orang Islam adalah Al-Quran. Namun secara garis besar, kandungan Al-Quran ini terangkum dengan dua. Satu perintah, yang kedua adalah larangan. Perintah harus dijalankan, larangan harus ditinggalkan. Yang pertama itu larangan. Larangan dalam Al-Quran ini banyak macamnya, tapi ada satu larangan yang sangat keras yang harus kita hindari, karena kalau kita melakukannya akan menghancurkan amal ibadah kita dan menyengsarakan kita di akhirat kelak. Yaitu larangan tersebut adalah sombong. Apa?
sombong. Jadi orang Islam itu dilarang keras menjadi orang sombong. Tandanya orang sombong itu dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, orang sombong itu suka pamer atau riak bahasa Arabnya. Pamer tahu ya, pamer. Pamer ibadah, pamer beramal, pamer punya motor baru, punya motor baru, pamer punya mobil baru, pamer punya jam tangan baru, pamer punya istri baru, pamer. Padahal cuma satu aja pamer. Kalau istri 4 pamer wajar, istri 1 pamer. Ngomong-ngomong zaman sini ada istri yang mana? Nggak ada, maksud. Kenapa nggak ada? Nggak mau nambah. Aku boleh sampai 4. Karena takut sama istri. Berarti sama aku ini suami takut istri. Alhamdulillah. Itu yang alhamdulillah jelas kamu. Dulu hidupnya malu. Sebenarnya suami ibu itu gak takut sama ibu, gak takut sama istri, sehingga tidak menambah istri. Cuma suami kita ini begitu sayang dan cinta kepada istri, jadi gak mau nambah lagi. Alhamdulillah suami. Oleh karena kalau kita cinta kepada istri, kalau kita cinta kepada istri, jangan sampai kita ini menyakiti istri. Jaga perasaan istri dengan sebaik-baiknya. Jagalah istri, jangan kau sakiti senyumnya istri, senyumnya bidadari. Alhamdulillah. Senang ibunya kalau disenyumin kayak bidadari. Coba kalau gak enak hati, kira-kira senang. Jagalah istri, jangan kau sakiti senyumnya istri seperti senyumnya putih. Nah, ini masalah. Kalau seorang istri sudah tahu kalau suaminya cinta banget sama istri, maka seorang istri pun harus cinta kepada suami. Gimana caranya kalau kita seorang istri itu cinta kepada suami? Harus dijaga suami. Jagalah suami, jangan kau khianati. Murkanya suami, murkanya ilahi. Coba. Alhamdulillah. Bila suami cari rezeki, panjatkan doa yang suci. Bila suami kita mati, istrinya seluruh hati. Alhamdulillah. Jadi orang yang sombong itu tandanya yang pertama adalah suka pamer. Apalagi ibu-ibu kalau mau undangan, mau ke pengajian, mau ke majelis taklim, perhiasan itu keluar semua emas. Jari tangan semua penuh dengan cincin emas. Jalan sambil dipas-pas. Belum lagi kalau itu biasanya kalau dipakai itu kan di dalam jilbab. Sekarang modelnya enggak gitu, di luar jilbab. Panjang banget kayak ATK. Belum lagi gelang tangan.
Gelang tangan emas dipakai dari pergelangan tangan sampai siku, penuh dengan gelang tangan gede-gede emas. Gelang tangannya persis kayak beca. Itu ibu-ibu sederhana. Ini nggak ada. Kalau ibu-ibu kandung bukan, insya Allah enggak. Maksudnya enggak itu enggak jauh, ya Kemudian yang kedua, ada orang yang sombong itu suka membangga-banggakan diri. Masjid ini, masjid Al-Aqwa, kalau bukan karena saya tak akan jadi. Pondok pesantren, musola, madrasah, kalau bukan karena doa saya, tidak akan jadi. Itu bukan dari orang sombong yang merasa lebih hebat daripada orang lain, yang merasa ahli ibadah, merasa alim, merasa soleh daripada orang lain. Dan ternyata sombong itu sifatnya iblis. Gara-gara kesombongan itulah iblis dilaknat oleh Allah sampai yaumul qiyamah, telah di akhirat dimasukkan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam Al-Quran diterangkan Allah berfirman, orang mana ma'asya illa tasjuda amal. Wahai iblis, kata Allah, apa yang menyebabkan dirimu ini tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Orang iblis pun menjawab, Ana khairun minhu. Wahai Allah, saya ini lebih baik daripada Adam. Orang tadi benar, kau ciptakan aku dari api. Orang terlalu mimpi, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Perkataan iblis yang sangat singkat. Ana khairun minhu. Saya ini lebih baik dari Adam. Sehingga ibu congkak keangkuhan kesombongan iblis tidak mau tunduk atas perintah Allah, sujud kepada Adam. Makanya kalau di dunia ini ada orang sombong, itu sebenarnya iblis yang paling nyata. Tahu saya mau ke sana. Cuma saya nyampe di Al-Quran kau mau komplit di ulama Al-Quran. Jadi di Al-Quran. Makanya harus kita hindari sifat sombong. Karena apa? Perusahaan amal ibadah kita sifat iblis yang mana dilaknat oleh Allah, sehingga di akhirat telah dimasukkan ke dalam neraka Allah. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Na'udzubillah min dari iman. Kemudian yang kedua, kandungan Al-Quran yaitu perintah. Perintah Allah itu juga banyak. Tapi ada satu perintah yang harus kita jaga selama hidup kita sampai akhir hayat kita. Karena perintah ini menentukan kebaikan amal perbuatan kita selama hidup di dunia dan akan memasukkan kita ke dalam surga Allah, yaitu aqimus sholat. Dirikan sholat. Jadi sholat ini penting. Kelihatannya sepele tiap hari saya sholat, tapi kalau kita tidak bisa menjaga dengan baik, syarat tubuhnya tidak diperhatikan, itu rusak sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Sholat ini kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-sholat. Pertama kali nanti yaumil qiyamah yang dihisab oleh Allah adalah tentang sholat. Faidah sholat dan besar ibu amali. Ketika sholat kita itu baik, maka seluruh amal kita menjadi dianggap baik. Alhamdulillah. Akan tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, waidah fasada. Ketika sholat kita ini rusak, kadang sholat, kadang tidak. Subuh kesiangan, duhur berpergian, asar kecapean,
mandi repotan, dubur tiduran, nggak sholat. Akhirnya ini namanya sholat yang rusak. Pasal dasarul amali, maka seluruh amalnya dianggap rusak. Naudzubillahin, maka jaga sholat kita, ajar anak kita mengaji, ajari sholat. Jangan sebaliknya, orang tua supaya merintah anaknya, jangan ke masjid, tapi bapaknya nonton sinetron media, sinetron Bollywood, sinetron jadi Jepang. Nah, tapi bapaknya tidak mau sholat. Naudzubillahin, anak itu butuh contoh. Tak perlu kita perintah, tapi contoh. Insya Allah anak baru kita ajak ke masjid, lama-lama terbiasa, sudah terbiasa ke masjid. Kita akan pernah dulu tiba-tiba dengan ada yang akan ke masjid sendiri. Alhamdulillah. Di samping anak kita ini Pak, diajari sholat, diajari kuat mental yang kuat. Ini penting. Mental yang kuat gimana caranya didik anak ini? Didik bagaimana caranya bisa menjadi imam sholat. Gak pengen imam sholat itu Pak, yang tanggung-tanggung. Kenapa? Karena kalau tak terbiasa menjadi imam sholat, disuruh jadi imam sholat itu, kaki itu bisa bergerak. Untuk kakinya aja yang bergerak. Kalau sampai motor di tempat gimana? Makin belakang. Dan datang ternyata ada 4 orang mau sholat sama kami. Pak RT, Pak Erwin sama 2 pemuda. Ditunggu sampai lama imamnya tidak datang-datang. Akhirnya RT-nya bilang sama RT, nampaknya imam tidak datang. Bahwa apa kita dulu? Ya udah, kamu sebagai RT penguasa kampus ini, saya jadi imam. Udah, saya tidak terbiasa. Kamu aja yang jadi RW-nya loh. Saya juga tidak terbiasa. Dan itu ada 2 pemuda, suruh jadi imam. Oke, panggil 2 pemuda. Buru-buru sini wajib. Kamu ini pemuda penerus yang kuat. Pak Imam nggak datang, kamu harus jadi imam. Harus dari biasa aja itu. Harus jadi imam. Salah satu di antara kalian, salah satu pemuda yang bilang, jangan saya apa. Kenapa? Saya ini berani jadi imam, tapi kurang hafal surat-suratnya. Ya tanya, saya jangan apa ini. Kenapa? Saya ini hafal surat-surat pendek, tapi nggak berani jadi imam. Itu akhirnya RT sama RW diskusi sama cari ide. Dapat idenya. Ya udah, kamu yang berani jadi imam, tapi kurang hafal surat-surat pendek, maju jadi imam. Kamu yang hafal surat-surat pendek, nggak berani jadi imam, di belakang imam. Nanti kalau imamnya salah, kamu betul. Setuju? Setuju. Akhirnya tidak berani, tapi nggak hafal surat pendek, jadi imam. Wow, surat pendek kan suara hati, suara keras, jadi imam. Rakaat pertama baca suratul Fatihah, lulus dan lolos. Qul alaihi wa sallam. Jamaah jawab amin. Habis itu imamnya baca surat Al-Kafirun. Tahu sendiri dia kurang hafal surat-surat pendek. Nah kok baca surat Al-Kafirun? Surat Al-Kafirun itu ada 2 ayat yang sama. Kalau nggak hafal betul, kita ini bisa sholat jamaah maghrib, tapi sampai subuh kakak bisa pulang. Dan kalau imamnya terus sholat tidur. Itu bahasanya. Kuliah itu tidak aku dan aku pada aku dan aku pada aku ada pada aku
yang hafal surat Al-Baqarah lakum dinukum. Imamnya harus sadar kalau yang dibaca ini ada yang salah. Akhirnya imamnya bilang lakum dinukum walakum. Karena seperti biasa jadi imam gak hafal lagi kampung. Maka jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya, karena sholat kalau kita baik sholatnya maka seluruh amal kita ini dianggap baik. Mudah-mudahan karena waktunya ini tidak cukupi, kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Taufik menjadi kopiah tersinggung, kopiahnya jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.